Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siswanto. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai desain grafis. Apa itu desain grafis? Pengertian desain grafis. Di sini desain grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Software desain grafis. Terdapat beberapa software desain grafis, diantaranya CorelDRAW, Adobe Illustrator, Photoshop, dan lain-lain. CorelDRAW. CorelDRAW di sini dimaksudkan yaitu editor grafik vektor yang dikembangkan oleh Corel, sebuah perusahaan perangkat lunak yang bermarkas di Ottawa, Kanada. Versi terbarunya yaitu Corel 2019. Adapun tipe-tipe CorelDRAW diantaranya CorelDRAW X3, CorelDRAW X4, CorelDRAW X5, CorelDRAW X6, CorelDRAW X7, dan CorelDRAW X8. Adobe System adalah perusahaan perangkat lunak yang bergerak di bidang grafis, animasi, video, dan pengembangan web. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1982 di San Jose, California, Amerika Serikat. Adapun produk yang terkenal pada Adobe, yang pertama Adobe Illustrator yang menghasilkan vektor, Adobe Photoshop editing foto, Adobe Premiere yang menghasilkan video, dan lain-lain. Sebelum praktek desain grafis, alangkah baiknya kita mengenai 5 prinsip desain grafis. Prinsip desain grafis ada 5. Yang pertama yaitu keseimbangan, irama, kesederhanaan, penekanan, dan kesatuan. Keseimbangan atau balance. Sesuai namanya, keseimbangan di sini berarti keseluruhan komponen-komponen desain harus ditampilkan seimbang, tidak berat sebelah. Desainer harus memadukan keseimbangan antara tulisan, warna, ataupun gambar sehingga tidak muncul kesan berat sebelah. Ada 2 pangkal pokok yang dipakai dalam menerapkan keseimbangan, yaitu keseimbangan simetris dan asimetris, di mana simetris berdasarkan pengukuran dari pusat yang menyebar ke arah sisi dan kanan. Sedangkan asimetris berarti pengaturan yang berbeda dengan berat benda yang sama di setiap halaman. Keseimbangan atau balance. Berikut contoh dari keseimbangan atau balance. Selanjutnya ada kesatuan unity. Kesatuan dalam prinsip dasar desain adalah kohesi, konsistensi, ketunggalan, dan keutuhan, yang merupakan isi pokok dari komposisi. Dengan prinsip kesatuan dapat membantu semua elemen menjadi sebuah kepaduan dan menghasilkan tema yang kuat, serta mengakibatkan sebuah hubungan yang saling mengikat. Karena penting adanya menyuguhkan klien sebuah desain yang mengandung arti yang kuat sesuai dengan tema yang diminta. Berikut contoh dari kesatuan atau unity terdiri dari trend atau kecenderungan, support atau dukungan, composition atau komposisi, color atau warna, simplicity atau kesederhanaan. Ritme adalah pembuatan desain dengan prinsip yang menyatukan irama. Bisa juga berarti pengulangan atau variasi dari komponen-komponen desain grafis. Irama dihasilkan oleh unsur-unsur yang berbeda dengan pola yang berirama dan unsur serupa serta konsistensi. Jenis irama meliputi reguler, mengalir atau flowing, dan prosesif atau gradual. Berikut contoh dari ritme atau rhythm. Selanjutnya ada penekanan atau emphasis.
Dalam setiap bentuk desain ada hal yang perlu ditonjolkan lebih dari yang lain. Tujuan utama dari penekanan ini adalah untuk mewujudkan hal itu sehingga dapat mengarahkan pandangan khalayak sehingga apa yang mau disampaikan tersalur. Tapi teman-teman, perlu diingat adalah tidak semua elemen harus ditonjolkan, karena bila itu terjadi, desain akan berakhir terlalu ramai dan pesan tidak dapat disampaikan. Berikut contoh dari penekanan atau empasis. Selanjutnya yang terakhir adalah proporsi. Proporsi merupakan hubungan perbandingan antara bagian dengan bagian lain atau bagian dengan elemen keseluruhan. Dapat diartikan pula sebagai perubahan ukuran ataupun size tanpa perubahan ukuran panjang, lebar, atau tinggi, sehingga gambar dengan perubahan proporsi sering terlihat distorsi. Berikut contoh dari proporsi. Sekian penjelasan dari saya mengenai dasar desain grafis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.